selamat sore sahabat coaching. Kembali lagi dengan saya Mavis di Sahabat Coaching Talk. Nah, ini udah berasa banget ya hawa-hawa cuti bersamanya. Tapi walaupun kita lagi cuti bersama, kita tidak boleh untuk berhenti belajar pastinya. Nah, hari ini ada topik menarik nih untuk kalian para leader atau calon leader atau siapapun yang memimpin sebuah entah tim, organisasi atau perusahaan. Gimana sih cara meningkatkan tim, meningkatkan kinerja tim, tapi menggunakan coaching. Nah, kali ini aku akan menyambut narasumber yang sudah pastinya terpercaya ya. Kita sambut dulu Coach Daud. Halo Coach Daud. Halo Mavis. Iya. Apa kabar Coach? Baik. Gimana kabarnya nih? Ya baik Coach. Ini kan lagi cuti bersama nih, tapi kita tidak boleh lesu ya Coach. Kita harus tetap semangat ya Coach ya. Iya, cuti bersama justru makin semangat dong. bener. Oh ya Coach, jadi hari ini tuh aku pengen tahu deh, gimana sih sebagai leader ya, atau mungkin atasan, bukan yang leader mungkin kan, cara meningkatkan kinerja tim itu seperti apa sih, tapi menggunakan teknik coaching. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana tuh? Oke, jadi bicara tentang meningkatkan kinerja tim ya. Iya. Oke, situasinya di mana nih? Di tim dalam arti kantor, pekerjaan di pekerjaan, atau tim seperti tim kayak tim sepak bola, tim bulu tangkis atau apa nih? Tim pekerjaan. Oh, di pekerjaan. Iya. Oke, berarti tanggung jawab atasannya ya. Atasannya yang pusing gitu ya mikirnya. Oke. Iya. Ya, kalau kita bicara kinerja tim, kita mau naikin kinerja tim. Kuncinya sebetulnya bukan di timnya dulu. Ya, tim akan mempengaruhi bagaimana suasana tim, orang-orangnya bagaimana, kualitasnya bagus atau tidak, tentu akan mempengaruhi. Namun yang nanti benar-benar menentukan dalam perjalanan kinerja tim bisa naik atau enggak, itu terletak di leadernya sebetulnya. Saya menyebut leader di sini dalam arti atasannya ya. Iya. Kenapa saya sebut leader? Jangan sampai karena ada yang mungkin atasannya menganggap ini bos. Karena kalau atasannya bentuknya bos, gaya memimpinnya bossy, kinerja tim biasanya akan ya kepincang-pincang gitu lah. Karena tuh maksudnya gimana Coach? Oke, kadang bisa bagus, kadang kagak. Jadi kayak nggak apa istilahnya? Nggak reliable. Nggak reliable tuh apa istilahnya? Nggak konsisten baik lah. Nggak bisa dipercaya banget. Akhirnya kadang oke, kadang enggak. Sewaktu-waktu dikasih tugas dia bisa perform dengan baik. Di waktu lain bisa nggak jelas. Kadang bisa ada yang muncul on time, kadang ada yang enggak. Sehingga overall mood dari si tim ini pun juga jadi tadi nggak seragam. Walaupun yang saat ini saya bicara tentang kayak mood atau mungkin kadang oke, kadang enggak. Karena kinerja tim itu dipengaruhi secara keseluruhan state si tim. Kinerja itu kan sebenarnya cuma ujung akhirnya, pekerjaannya bagus atau enggak, KPI-nya tercapai atau tidak gitu kan. Tapi untuk bisa mencapai itu kan penuh dengan segala macam psikologis manusia yang bermain di situnya. Nah, kalau bicara di situ sangat dipengaruhi oleh leadernya sebetulnya. Oh, oleh leadernya. Nah, kalau kita bicara leader, sebenarnya ini kita bisa narik sampai paling atas nih. Contoh dalam satu perusahaan. Leader paling atas itu kan si CEO-nya. Iya. Nah, kinerja itu sebenarnya dipengaruhi bahkan dari paling atas. Bagaimana contohnya ya? Seandainya si CEO-nya, dia masuk ke kantor, dia datang ke kantor, namanya CEO kan, pasti dia tetap waktu datang, dia ngelewatin sebagian besar orang kerjanya, karyawannya. Nggak mungkin dia punya tiba-tiba jalur khusus yang dia muncul di ruangan dia sendiri atau apa, jarang lah ya. Mostly dia akan lewat dan ada orang yang melihat dia. Nah, bayangin kalau si CEO-nya ini berjalan dengan muram, terus mukanya ditekuk, rasanya jadi karyawan yang lihat gimana? Wah, ada masalah apa nih? Pasti gitu sih. Mesti ada masalah apa nih? Mulai mengada-ngada gitu kan. Apalagi kalau misalnya urusan mungkin contoh mau urusan THR atau urusan bonus, tiba-tiba jangan ntar bonus nggak keluar nih. Ada pembayaran belum ini ya? Terus begini gimana? Jadi waktu si bos itu datang dengan kondisi yang tidak positif, semua karyawan yang melihat itu pasti terpengaruh emosionalnya. Dari situ bisa menyebar ke segala macam cerita yang aneh-aneh.
Karena itu kalau saya biasanya bilang, kalau saya sih biasa bilang tentang CEO, CEO tuh bukan Chief Executive Officer. Lebih asik Chief Emotion Officer. Chief Emotion Officer. Yang menentukan satu perusahaan tuh emosinya beres apa kagak tuh CEO-nya. CEO-nya datang dengan bad mood, satu perusahaan bad mood. Kalau dia datang dengan good mood, satu perusahaan akan enjoy. Nah, cuman sayangnya adalah kalau seandainya si perusahaan, si CEO datang dengan good mood, hari itu perusahaan good mood. 30 hari dia good mood, good mood setiap hari gitu kan. Perusahaan pun juga oke semua. Begitu sekali dia bad mood, dia dapat bad day gitu kan. Terus dia datang ke kantor dengan bad day, satu kantor itu kan pasti wah galau. Terus mereka mulai ya mikir yang enggak lah kan kemana-mana. Nah begitu satu perusahaan tuh bad day, itu nggak cuma terjadi satu hari, bisa berlangsung seminggu, bisa berlangsung sebulan, karena kan isu, gosip dan lain sebagainya kan menyebar kemana-mana. Iya betul. Nah ini kita bicara sebenarnya dari leader yang paling atas. Nah dari leader yang paling atas ini dia kan akan ketemu dengan orang-orang kepercayaan di kantor itu, yaitu leader-leader yang lainnya. Leader yang lain itu kan juga akan terpengaruh sama mood dari si leadernya. Nah, ini dulu yang sebetulnya paling perlu kita sadarin, bahwa performance itu nggak cuma tentang kompetensi yang kita tes, nggak cuma tentang motivasi yang kita gali dari mereka, nggak cuma itu ya betul. Tapi banyak yang terjadi kompetensinya bagus, motivasinya kuat gitu kan, dia perlu naik karir, dia mau dapat kenaikan jabatan, kenaikan gaji, karena untuk mendapatkan yang memang meaningful sama dia udah digali. Tapi dalam perjalanannya atasannya moodnya up and down. Iya kebayang, orang kerja juga gimana rasanya. Bisa sewaktu-waktu dimarahin, bisa nggak jelas kedepannya lanjut atau enggak nih project. Bisa tiba-tiba dikasih tugas yang nggak jelas datang dari mana. Ini sangat mempengaruhi. Nah waktu kita bicara kinerja kompleks, ya nggak cuma tentang kemampuan dia. Jadi kenapa saya mengangkat dari segi mood atau segi emosi si atasan? Karena itu satu-satunya yang pasti si atasan bisa kontrol dari tim dia, yaitu adalah mood diri dia sendiri. Bener sih, bener. Dia nggak bisa kontrol tim dia kan? Dia nggak bisa bilang oke angkat tangan kanan, turunin jari. Lu ngapain? Kalau orang tuh nggak mau, dia nggak mau ikutin kan? Iya. Itu di luar dia. Karena itu waktu kita bicara kinerja tim dari sudut pandang leader, atasan, yang perlu dia lihat pertama kali adalah apa aja yang dia bisa kendalikan. Salah satunya adalah mood dia. Kalau dia tidak bisa mengendalikan moodnya sama sekali hari itu, contoh, kan namanya manusia banyak cerita di luar perusahaan juga. Bisa jadi bertengkar dengan pasangan, atau ada masalah keluarga, atau macam-macam ya. Banyak lilisnya nggak bisa diituin. Kalau ternyata dia sama sekali sebelum masuk kantor dia nggak bisa kendaliin emosi dengan baik, nggak bisa mengendalikan sampai titik tertentu yang just enough gitu ya, better nggak usah masuk. Kalau dia masuk ya tadi bisa berlangsung nggak cuma sehari. Ya karena imajinasi liar bawaannya bisa kemana-mana bro. Ntar nih ada apa nih? Ada proyek kita gagal ya? Atau ada yang mau dipecat nih? Atau ada yang mau diturunin nih? Atau ada yang mau ada problem apa nih? Aduh bakal tambah pekerjaan lagi. Kan mikir kemana-mana. Bener. Overthinking ya jadinya ya. Iya karena nggak pasti, dia bosnya biasa datang yang moodnya udah jelek begitu. Si bos tadi bukan leader, dia jadi bos. Ngelihatnya juga, aduh ini gue siap-siap diapain nih? Kenapa nih? Terus diajak ngomong juga nggak ada yang berani ngomong lah, nggak ada yang berani. Pak lagi ada kenapa pak? Gitu mas. Atau bu, ayo bu kenapa bu kok kayaknya moodnya jelek banget? Bisa kena semprot. Nah itu kemana-mana. Oh itu kemana-mana. Dari emotion berarti ya? Iya. Kalau kita bicara kinerja start dari situ. Ya. Start dari situ. Aku mau ada pertanyaan nih. Tapi sebelum aku bertanya, aku mau bagi info dulu ya buat para penonton sahabat coaching. Nah, buat teman-teman, buat para sahabat coaching yang pengen belajar tentang coaching lebih dalam, mengembangkan skillnya ya. Kalau bingung mau belajar di mana, bisa
ada kelas dari korporat namanya SBCC atau singkatnya dari Strategic Business Coaching Certification. Nah, di kelas ini akan terdapat 3 modul dan akan dilaksanakan sama bulan Juli. Tapi bukan berurutan kayak 1, 2, 3, 4, tapi ya selang-seling tanggalnya ya. Nah, kalau kalian pengen info lebih lanjut kayak di nanti kita belajar apa aja sih 3 modul, berapa lama sih, harganya berapa sih, kalian bisa hubungin aku, Mavis di 0812 8214 1910. Nah, Coach Daud, aku mau nanya. Tadi kan emotionnya ya. Kalau misalnya nih, emotionnya dia sebenarnya baik. Tapi ada salah satu dari timnya dengan leadernya itu hubungannya tidak baik tuh. Apakah itu juga mempengaruhi kinerja satu tim atau kinerja dia sendiri? Oke. Nah, kan tadi saya pertama buka dengan emosinya dulu. Emotional state si pemimpin lah, si leadernya. Ya, saya ambil contoh dari CEO dan turun ke bawah. Ya, dengan CEO yang besar akan menurun ke leader-leader yang lebih kecil lagi grupnya, timnya. Nah, kenapa saya mulai dari emotion? Karena kan tadi kita bicara tentang bagaimana coaching ini bisa membantu kinerja. Iya. Karena pada waktu kita melakukan coaching, kita perlu memiliki kondisi yang netral. Nggak boleh lagi bad mood. Tidak mungkin bisa berjalan dengan baik pada waktu kita lagi banyak pikiran. Kita lagi nggak senang, kita lagi jengkel, kita lagi sedih. Waktu kita coaching, semua cerita yang mungkin lagi disampaikan sama tim kita ke kita lagi pakai kacamata marah, semua jadi jelek. Lu masa gitu aja nggak bisa? Kenapa nggak begini? Bukan jadi coaching, malah jadinya interogasi. Jadi start dari si leader mengendalikan diri dulu. Nah, kenapa lagi-lagi kenapa saya menekankan dari emosi? Coaching di dalam perusahaan internal bisa dikatakan banyak yang gagal. Saya ngomong cukup belak-belakan. Kenapa? Dia menyalahkan teknik coachingnya. Dia bilang teknik coachingnya nggak berjalan. Padahal bukan teknik coachingnya. Namun emotional state si leader pada waktu melakukan coaching itu tidak proper. Dia tidak siap melakukan coaching itu. Jadi walaupun tekniknya nanya pertanyaan simple gitu kan. Oke, kira contoh si anak magang lah, anak baru lah, mungkin baru datang, dia belum ngerti. Dia tanya, Pak, ini cara mengerjakannya seperti apa ya, Pak? Kalau si leader ini mempraktekkan teknik coaching dalam menurture tim dia mungkin akan bertanya, oke, sejauh ini yang kamu sudah tahu apa aja? Cara mengerjakan itu bagaimana? Normalnya dia mungkin akan bertanya begitu, baru bertanya selanjutnya. Ya kan, untuk dia cross check dulu sejauh mana knowledge si anak ini, udah tahu atau belum. Nah, kalau belum tahu mungkin, kalau belum tahu selama ini menurut kamu carinya dari siapa? Carinya dapat dari mana untuk kamu bisa belajar? Kalau bilang, saya belum tahu Pak, kebetulan saya mungkin masuk, supervisornya belum sempat jadwalnya, malah ketemu atasannya dulu, yang lain gitu kan. Ya mungkin dia akan ajarin, atau bilang oke, nanti saya hubungin supervisor kamu untuk dampingin dulu, atau mentor kamu jalanin dulu. Contoh begitu. Kalau moodnya melempeng, benar. Nah, kalau si bosnya lagi kagak lempeng moodnya, tiba-tiba tuh anak datang begitu, Pak, ini cara kerjaan begini gimana? Kira-kira jawabannya apa? Pasti dia mikirnya dalam hati, ini bego banget, masa begini doang kagak bisa? Ini siapa sih yang mimpin dia? Siapa sih, tanggung jawab siapa sih nih? Kok gini doang dia datang ke gue, yang bener aja dia tanya. Karena moodnya udah gak beres. Dia gak siap memberikan posisi yang netral untuk si anak ini bisa berdiskusi dengan baik. Nah, itu yang netral aja, yang kondisi cuma bertanya seperti itu bisa salah kaprah. Bisa kemana, bisa jadi error lah jawabannya, responnya. Si anak pun kesel, akhirnya mikir, ini atasan gue gak membantu sama sekali. Orang gue gak ngerti, dibilang gue harus ngerti gimana, gak pernah ada yang ngajarin kok. Mana mungkin, emang gila apa gue bisa tahu semua? Macam-macam lah, akhirnya terus merambat, si bos ini gak beres. Gak bisa ngajar lah, gak pernah ada buat dia lah. Ya karena gak pernah bisa menjaga emosinya. Nah, kalau ada yang mungkin hubungannya kurang baik. Nah, kalau sudah keburu kurang baik, terus si leader baru belajar coaching, terus dia baru, oh iya ternyata gue perlu perbaikin. Tetap satu, emosi dia waktu dia mau ketemu si orang ini, perlu netral dulu. Dia lepas dulu cerita-cerita gambaran dia tentang si anak ini, si orang ini. Walaupun prakteknya lebih gampang ngomong dibanding prakteknya. Iya, bener. Pasti begitu di nol udah kebayang nih orang ngapain lagi nih, jadi begini lagi nih. Kita udah kebayang lah gambaran itu. Nah, itu muncul normal. Manusia muncul dengan kita terbiasa mengisi otomatis seperti itu kalau memang udah ada polanya. Untuk menghindari supaya ini nggak nyeplos dan keluar jadi ngaco, kita butuh emosi state yang sangat positif.
Jadi kita lebih bisa mengendalikan diri. Kita bisa, ya mungkin lah, tapi ntar. Gue saat ini fokus, gue mau enjoy dulu lah. Hari udah indah, semua udah indah, gue gak mau ngerusak dengan berantem sama nih orang. Contoh simpel begitu gitu kan. Akhirnya dia pun bisa ngobrol dengan santai. Dia bisa coaching dengan baik, menggali dengan lebih baik. Waktu ada kesalahan pun, dia nggak langsung mengkritisi. Tetap dia fokus dengan coachingnya. Kuncinya lagi-lagi, emotional state dari si leadernya. Wah, ternyata emosional itu, emosi seseorang itu sangat mempengaruhi ya. Iya. Ini agak bertentangan dengan ajaran orang tua dulu yang dibilang orang masuk kerja harus kerja, masalah di rumah jadi bawa ke kantor, masalah di kantor jadi bawa ke rumah gitu kan. Pada prakteknya zaman sekarang yang sehat, umumnya kita nggak 100% bisa pisahin ini. Pasti kita akan sedikit banyak terpengaruh. Ya. Nah, begitu kita sadar, kita tahu, ini gue lagi terpengaruh banget dan dia nggak bisa handle sama sekali, ya ada baiknya pertemuan-pertemuan yang intens dengan tim-timnya begitu ditunda dulu. Tapi jangan jadi alasan sengaja untuk nunda-nunda terus. Iya. Ya, itu karena bisa juga jadi begitu gitu kan. Ya karena manusia sekarang dia lebih mampu mengekspresikan perasaannya dibanding orang dulu. Iya. Itu. Nah, pengaruh yang dibilang dulu kerja, rumah, urusan rumah, pengaruhnya apa? Muncullah lahirlah generasi yang apa istilahnya? Kagok ekspresin perasaannya. Waktunya dia marahnya bisa meledak. Karena dia nggak tahu cara ekspresin yang baik. Karena bapaknya bilang urusan rumah, urusan kantor. Dia nggak ngajarin ngendalin emosi itu gimana, marah itu gimana, itu kayak gimana. Nggak tahu, dia nggak bisa ngajarin. Sehingga si manusia yang tadinya diajarin dengan orang tua yang seperti itu, dia tumbuh dengan orang yang kagok dalam mengekspresikan perasaannya. Nah itu jadi leader-leader yang kadang mut-mutan. Kalau dengan orang tua yang ngajarin si anak itu, dia nggak ngajarin bener-bener gimana dia bisa mengekspresikan perasaannya, anak itu kan jadi tumbuh menjadi orang yang mut-mutan. Dia nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa happy, dia bisa semangat di sisi lain, karena dia juga tiba-tiba males, nggak mau ngelakuin ini. Ya itu karena dari kecil tidak terlalu diajar, ke salah satunya, bukan ini salah satunya, tapi salah satunya karena tidak diajarkan mengekspresikan perasaan dengan baik. Dipaksa ya tadi kerja ini. Nah, cuman kita nggak terlalu banyak bicara tentang itulah. Nah, yang kita cuma perlu pahamin yang terjadi di kantoran saat ini itu nggak 100% terjadi tanpa ada urusan dengan orang tuanya atau mungkin dengan yang di rumah dia atau atasan-atasan sebelumnya. Karena kan atasan yang saat ini kan pernah jadi bawahan orang lain. Iya. Nah, gaya memimpin, gaya cara dia memanage timnya itu kan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh dia melihat atasannya. Dulu dia dipimpin dengan cara apa sih? Dengan gaya apa sih? Nah, disitulah coaching masuk untuk menetralkan. Jadi walaupun tetap ada dia gambaran gimana sih mimpin gitu kan, karena kan dia nggak pernah ada yang ngajarin dia mimpin selain atasan yang dia pernah ikutin. Selanjutnya mungkin dia ikut training leadership lah dan yang lain sebagainya. Nah, coaching masuk untuk menetralkan hal-hal yang kadang terlalu condong, contoh over management. Jadi dicek semuanya terlalu detail sampai karyawan pun gerah. Atau yang paling sudut satunya lagi under management. Under management itu yang terlalu percaya, ya kalian kerjakan aja. Begitu ditanya, ya kalian bisa lah kerjain sendiri. Jadi kayak nggak diurusin. Nah ini kan condong kanan kiri, ya sebenarnya kan yang sehatnya kapan kita perlu dampingin mereka, kapan perlu kita delegasi dan percayakan ke mereka, itu kan perlu tahu timingnya. Nah coaching masuk untuk menetralkan itu. Kembali ke kinerja tim kan tadi satu dipengaruhi oleh kondisi emosional si leader. Iya. Nah sekarang kita masuk sedikit ke timnya. Oh, sebentar coach. Sebelum lanjut ke timnya, aku mau info penting dulu nih buat sahabat-sahabat coaching ya. Oke. Nah, sahabat-sahabat coaching, buat kalian yang penasaran, yang ingin belajar lebih lanjut tentang coaching dan mengasah skill kalian, pas banget nih di bulan Juli 2022 ini, Corpora Consulting akan mengadakan SBCC atau Strategic Business Coaching Certification. Nanti akan ada 3 modul sama bulan Juli, dia totalnya 66 jam. Nah, kalau kalian kepo nih, belajar apa aja? Boleh tanya aku, Mepis di 0812-8214-1910. Nah, Coach Dar, kita lanjut tadi yang kedua itu masuk ke timnya ya, Coach ya? Ya, timnya.
Nah, kalau kita bicara tim, ya tadi salah satu pertanyaan terkait kalau ada hubungan baik buruk gimana, pengaruhnya seperti apa, gimana handle-nya. Terlepas dari itu semua, kita perlu pahamin dulu tim ini minimal tim ini kita perlu sadar bahwa setiap orang itu berbeda. Jadi kita nggak bisa expect walaupun kita sudah mengajarkan satu hal yang sama, contoh kita lagi training ke tim kita di bawah, kita berharap 100% semuanya memiliki pemahaman yang sama. Ya nggak bisa. Jelas. Setiap orang berbeda. Itu dulu. Dan lagi-lagi ini adalah sudut pandang seorang coach. Karena dia memandang netral dan setiap orang itu berbeda, unik. Tidak ada judgement, ini si bego, ini si tolol, ini si pintar, ini si gimana, nggak ada gitu loh. Jadi benar-benar dia melihat, oh ya mungkin dia butuh waktu yang lebih lama dibanding yang lain. Lebih lama juga bukan berarti lebih buruk. Lebih cepat juga bukan berarti selalu lebih baik. Karena ya sebagai coach kita perlu netral, lihat lagi kembali targetnya apa. Dia bisa perform dengan baik tuh maksudnya bagaimana. Bukan cuma sekedar, oh bisa dengan cepat, abis gitu nggak mau dengerin kita lagi, contoh mungkin. Dikasih input, dia bilang udah tahu. Ternyata dicek setelah 5 kali dilakukan, 4 miss, 1 doang yang benar. Nah, itu kan kita perlu benar-benar ukur dengan parameter yang tepat. Dan disitulah kalau kita bicara coaching, kita paham setiap orang berbeda, sehingga kita perlu gali betul-betul. Yang pertama, kita gali kemampuan dia udah sesuai belum sama KPI atau tugas yang akan diberikan ke dia atau sudah diberikan ke dia. Kita perlu make sure knowledge-nya, skills-nya, kompetensinya udah cocok belum. Kayak tadi si karyawan baru yang nanya, ini gimana cara kerjainnya? Kan ditanya dulu, sejauh ini apa yang lu sudah tahu? Setelah itu menurut lu, cara jalanin yang baik tuh yang bener gimana? Dengan pengetahuan lu bagaimana cara jalaninnya? Kita measure kemampuannya. Kalau perlu, coba dilakuin dulu. Tadi lihat. Sebelum kita, caranya begini, jebret, selesai kita kasih. Dia pun gak belajar apapun. KPI-nya nyampe, tapi bukan dia yang kerjain, kita yang kerjain. Atasan yang kerjain. Terus habis gitu dia ngomel, bawahan gue gak berkembang, gak maju-maju. Semua gue yang kerjain. Kenapa lu ambil? Lu kagak ngajarin, lu malas ngajarin. Terus sekarang lu salahin mereka, lu yang malas ngajarin, kok lu salahin mereka yang kagak mampu? Padahal timnya gak dikasih kesempatan belajar. Ini common mistakes yang paling banyak terjadi di Indonesia. Atasannya nggak mau ngajarin. Kenapa saya bilang nggak mau? Dia bilang, gue mau kok ngajarin. Prakteknya, begitu bawahannya nanya, orangnya kayak kagak niat ngajarin. Ngomel-ngomel, nggak sabaran. Itu bukan yang nggak mau, itu bukan yang nggak bisa. Nggak mau, nggak niat. Nggak niat, iya. Karena menurut dia kerjaan gue masih banyak. Kerjaan gue bukan cuma ngajarin lo doang. Enggak, kerjaan lo tuh ngajarin dia. Salah satu tugas atasan adalah mengajarin tim di bawahnya supaya mampu meningkatkan kompetensinya. Nah, ini pun tidak diajarin sama atasan. Atasan berharap semua udah bisa running. Iya. Nah, ini kalau mungkin yang karyawan mulai bener nih gitu kan. Gue nggak pernah nggak pernah di nurture lah, nggak pernah diajarin. Ya, coaching kita bertanya, menggali kemampuan dia sampai mana, dan kalau memang dia belum punya dan tugas kita yang memberikan itu ke dia, ya kita berikan. Jangan ditanya terus, udah tahu nih, kagak tahu sama sekali, belum ada yang ngajarin, ditanya terus gitu. Menurut kamu jadi gimana caranya? Gak tahu Pak, saya belum pernah diajarin. Coba kalau seandainya kamu tahu gimana caranya? Ya gue gak tahu, namanya gue gak tahu ya tahu. Itu dibilang coaching itu tidak efektif. Iya, coaching itu hanya efektif pada waktu orang itu sudah punya resource-nya dulu. Kalau orang tuh nggak pernah tahu, iya mau sampai mampus, nggak bakal mudeng gitu kan, nggak bakal keluar jawabannya. Nah, itu coach-nya juga, leader sebagai coach, dia juga perlu paham sampai mana dia menggali. Dan jangan cepat-cepat stop juga. Kalau memang dia udah tahu nih orang belum punya resource sama sekali, ya saatnya mengisi. Tapi kalau belum digali langsung diisi, dia juga nggak boleh. Belum tentu dia nggak tahu, toto ternyata dia cuma nggak kepikiran. Nah, jadi kita perlu, si atasan perlu menggali dulu resource si tim itu sudah sampai mana, kompetensinya, skillsnya, knowledge-nya. Itu baru setelah itu kalau udah kurang atau kelebihan atau memang udah ada, baru kita bisa ukur kinerja dia setelah ini targetnya apa. Berarti
para atasan itu harus measure dulu ya para Iya, anggota timnya ya. Tapi iya, coach kalau misalnya atasannya atau leadernya nih nggak tahu cara measure-nya, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti coaching, kayak nggak mau ngajarin lah, gue nggak ngerti, bodo amat gitu, itu berarti dia harus dikasih tahu atasannya lagi, atasan lebih lagi, atas lagi ya berarti ya, atau gimana nih? iya. Kan dia berarti bawahan atasannya lagi. Kalau ternyata saya juga nggak ngerti, satu persen nggak ngerti. Nah, itu kelas training yang tadi Mavis bilang. Iya benar. Berarti emang semua perusahaan itu harus punya basic lah ya mengenai coaching, Pak. Yep. Iya, karena waktu kita mau kita mau benar-benar mimpin tim, baik tim satu perusahaan besar ataupun tim yang isi cuma 2-3 orang atau 1 orang, kita perlu tahu cara bertanya yang benar untuk tahu tadi kompetensi dia sampai mana, resource-nya sampai mana, bagian mana yang perlu dinaikkan. Kalau kita itu baru bicara kompetensi. Tapi kan prakteknya juga cuma kompetensi. Setelah kompetensi atau resource tadi, yang kedua adalah motivasinya. Niat kerja kagak nih orang. Yang paling simpel ya. Oke, niat. Oke, dia bilang mau niat. Niatnya sampai mana? Sekuat apa? Sampai mana sekuat apa tuh contoh kayak ada yang sama-sama masuk jam 7, sama-sama pulang jam 5, tapi yang satu nyesain mungkin 10 tugas, yang satu ngerjain cuma 2 tugas. Ini kan berarti ada perbedaan antara si kompetensinya berbeda atau si motivasinya berbeda. Iya, karena itu yang digali. Atasan perlu mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kalau ternyata ini orang bisa perform dengan baik 10, kenapa ini cuma 2? Bukannya dia sibuk nyariin yang 2 ini disalah-salahin, enggak, dia tetap harus menggali yang si 10. Ini apa yang dia lakukan? Supaya kalau bisa sebagian di copy paste. Itu. Sebagian di copy paste dari mana coach? Dari yang perform dengan baik. Yang si perform dengan baik, dia bisa ngerjain 10 tugas sehari. Pasti mungkin dia ada trik-trik tertentu atau mungkin cara tertentu yang dia kerjain, ada motivasi yang jauh lebih tinggi dibanding yang satunya. Nah, itu digali. Apa yang dia lakukan? Apa yang mendorong dia sampai niat banget ngelakuin sampai 10 tugas diselesaikan? Apa yang bisa bikin dia cepat? Gimana cara dia makan siang? Kapan dia breaknya? Gimana peralihan itu digali semuanya. Kalau dia nggak bisa gali itu, dia nggak tahu di mana dia bisa dapat hal yang positif di sini. Untuk menggali, salah satunya adalah teknik coaching. Ada banyak teknik bertanya gitu kan, tapi yang paling cocok untuk masuk ke industri perusahaan profesional ya coaching. Kalau teknik konseling ntar jadinya nyarinya kemana-mana. Beda lagi ya berarti ya nanti. Beda lagi, nggak gitu sesuai untuk di sini. Sama-sama bertanya. Aku mau nanya, ini kan teknik coaching umumnya pada leader atau atasan ya. Kalau misalnya aku nonton nih live sekarang, tapi aku bukan leader, tapi pengen mengaplikasikan teknik coaching ini, boleh nggak? Ya boleh aja, sangat boleh. Nggak masalah ya. Nggak, sangat tidak masalah. Karena coaching ini kan sebenarnya tidak melihat hierarki ya. Itu kan sebenarnya ada komunikasi 2 orang yang setara. Dia bisa bertanya pertanyaan tepat ke atasannya juga. Contohnya nggak ngerti ngelakuin sesuatu, dia bisa bertanya dengan lebih cocok. Bukan, masa nggak bisa nih? Kalau dia tahu framework coaching, sebelum dia nanya nggak bisa, dia mikir dulu. Kalau gue nanya nggak bisa, pasti ditanya gimana cara supaya bisa. Kalau sudah lo tahu gitu kan. Jadi sebelum dia ngomong sama atasan pun dia sudah memenuhi resource-nya dulu. Pak, saya udah research seperti ini, begini. Cuma pada prakteknya saya kebentur. Kira-kira kalau dari kondisi seperti ini, pandangan Bapak atau usulan Bapak seperti apa? Atasannya bakal jawab lebih enak. Nggak cuman, Pak ini ada masalah Pak, kita nggak bisa jualan. Masalahnya apa kagak tahu. Kenapa kagak bisa jualan dia kagak tahu. Ini orang datang cuma bawa masalah. Atasannya udah jengkel. Iya, ngerti. Itu. Jadi walaupun dia pada prakteknya dia nggak bertanya terus, tapi dengan framework seorang yang sudah belajar coaching, dia akan bisa perform pada waktu dia tidak bisa melakukan sesuatu. Dia bertanya dulu, oke, gue nggak bisa, gue kebentur. Karena salah satu teknik coaching diajarkan yang paling simpel gitu ya. Seandainya lu punya orang yang lu kagumin atau yang menurut lu hebat banget melakukan pekerjaan lu ini, kira-kira apa yang dia lakukan di posisi lu? Oh, iya ada tekniknya. Teknik ini salah satu teknik yang paling simpel dan paling powerful.
Waktu Aja. kita nyangkut, waktu pertama kali saya melakukan coaching, eh ya tentu masih masih kagok-kagok gitu kan. Iya. Pertama kali baru mulai belajar, kagok-kagok, masih belajar waktu itu di kelas Coach Arif. Itu di kelas Oh. Coach Arif. Yang membantu saya mengeluarkan pertanyaan adalah kalau si Coach Arif ada di sini, Mm-mm. apa yang dia lakukan? Itu langsung keluar gambaran dia bertanya seperti apa, dia kayak gimana. Itu langsung keluar list of questioningnya, apa yang dia lakukan, atau dia diem aja. Atau waktu kalau sama Coach Adit, ya sama. Kalau di posisi ini, kira-kira apa yang dilakukan sama Coach Adit? Langsung kebayang gitu kan, mungkin dia cuma jawab, Hmm. so, Ah. jadi dengan senyumnya dia yang khas gitu kan. Ah. Ya, kita cukup mengcopy gambaran orang tadi dan kita tanya ke kita sendiri, kalau waktu gue gak bisa melakukan contoh jualan, cari aja yang salesman yang hebat, yang jago di tempat kita bayangin kalau dia di posisi ini apa yang dia lakukan. Kalau tidak kebayang sama sekali, artinya satu, kita kurang dekat dengan orang tadi. Benar-benar. Jadi deketin dirinya, kita belajar dari dia. Teknik coaching jadi juga membantu untuk itu. Dan kita bisa bertanya lebih sesuai. Gimana cara lu bisa jualan dengan kondisi pandemi gini, jualan lu tetap meningkat? Apa yang lu lakukan kalau boleh sharing? Mostly dia akan tetap sharing sih, walaupun mungkin nggak semua, tapi dia akan beberapa hints dia bisa ceritain. Dan karena kita bertanya bener-bener bukan nyari-nyari kesalahan, kita respect dia. Biasanya orang yang benar dia juga tetap akan cerita. Gitu. Coach, aku lupa. Tadi yang pertama emotion, yang kedua netral ya, Coach. Kompetensi. Ya, emotion itu sebenarnya tujuannya untuk dia menetralkan dirinya. Netral. Kalau positif ya bagus lah. Kalau happy, semangat gitu kan bagus. Tapi yang penting dia tahu lah state emosi dia. Lalu kemudian ya dia perlu menggali resource dari si timnya. Ya bisa skillsnya, knowledge-nya, kompetensinya. Cek and recheck kecocokannya dengan yang dibutuhkan sama standar posisi dia. Itu baru digali lagi juga mana dulu nggak masalah sih yang nomor 2 dan 3 ini motivasinya. Setelah kompetensi, motivasi. Iya. Itu standar sekali lah kalau kita memimpin tim. Oh, standar. Kalau misalnya nih udah 3-3-nya, tapi kok masih nggak jalan timnya, itu kenapa tuh, Coach? Bisa itu saya nggak bisa 100% jawab ya. Ada banyak case. Karena kan waktu kita bicara meningkatkan kinerja tim sebenarnya kompleks. 3 yang tadi itu sebenarnya yang paling paling major lah. Mayoritas lah gitu kan. Major 3 itu sebenarnya sudah mengcover banyak sekali. Karena waktu bicara kompetensi itu bisa kebuka semua. Ternyata perusahaan itu knowledge managementnya nggak ada. Jadi waktu karyawan baru masuk atau di posisi baru, dia mau cari belajar posisi dia pun nggak tahu mau nyari kemana. Penyakit perusahaan di Indonesia atau perusahaan yang baru bertumbuh, terutama kita bicara UKM lah ya. Kalau mikro ya udahlah itu udah pasti nggak ada lah. Tapi kalau UKM itu kan bisa sampai skala yang 50M omset setahun gitu. Itu bahkan pun masih banyak yang belum punya knowledge management. Mereka bisa mencetak penjualan setahun sampai 10M, 20M, 30M, 50M, tapi orang baru masuk. Kadang kayak orang linglung, nggak tahu mau nyari kemana. Supervisor sibuk sendiri, bertanya ngomel-ngomel, mau cari data, kadang dapat di sini ngomongnya cara kerja A, ngomong sama orang ini cara kerjanya B, jadi yang mana yang dilakuin? Itu knowledge management. Kita bisa knowledge management perusahaan ini nggak beres pada waktu, bukan nggak beres maksudnya, belum proper, belum enough. Pada waktu kita menggali tentang tadi skills, knowledge, dan kompetensi dari tim kita. Gitu. Coach, aku ada pertanyaan satu lagi nih. Tapi sebelum aku bertanya, aku mau info dulu nih buat sahabat coaching sebentar ya, Coach ya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang coaching lebih dalam dan mengasah skill kalian, cocok banget nih Corpora Consulting pada bulan Juli akan ada kelas yang namanya SBCC atau Strategic Business Coaching Certified. Nah, nanti akan ada 3 modul. Modulnya apa aja? Kalau kalian kepo, pengen tahu terus kelasnya kapan aja, berapa lama coachingnya ya, bisa tanya aku, Mavis, bisa hubungin aku di 0812-8214-1910. Nah, Coach, aku mau bertanya, kan ini dari tadi kita coaching ya, di tim ya. Tapi kalau nih, buat teman-teman mungkin ada yang mikir, wah saya udah melakukan semua ini nih, tapi bukannya itu training ya, bukan coaching. Dia udah melakukan 3 ini, Coach, tapi dia mikirnya ini training. Emang sama ya training sama coaching itu ya? Oh, oke. Jadi
Oke, terkait dengan pemahaman training dan coaching ya. Tapi dia udah ngelakuin 3 ini, tapi dia menganggap itu adalah training. Emang itu bukan training, Coach? Oke. Kalau kita bicara tentang istilah, coaching dan training jelas berbeda. Itu pasti beda. Coaching itu sifatnya kita menggali. Oh, menggali. Kita menggali dari teman bicara kita. Jadi kita coach atau klien atau coachee lah. Kalau mungkin dalam satu hierarki perusahaan ya berarti bawahannya atau mungkin partnernya mereka saling mengcoaching. Dia menggali. Sifatnya hanya menggali. Tidak memberikan masukan apapun, tidak memberikan pengajaran apapun, tidak memberikan usulan apapun. Sifatnya hanya menggali. Jadi tadi kalau contoh ada orang, si karyawan datang dengan satu masalah, si atasan bisa bertanya, pertama tentu dia fact finding dulu lah, masalahnya apa yang dimaksud. Segala bentuk pertanyaan terkait untuk memahami kondisi masalah. Kemudian yang kedua, apa yang sudah dilakukan? Dia harus tahu dulu, jangan tiba-tiba, oh masalah itu gampang, lu lakuin begini. Jawaban timnya, gue udah lakuin semua Pak. Terus atasannya juga dia nggak menggali lagi maksudnya sudah dilakukan terus kayak gimana, dia cuma bilang nggak mungkin, pasti salah begini dia akhirnya berdebat atau nggak dapat solusi atau apalah karena dia hanya berasumsi. Jadi teknik coaching ini dipakai sebenarnya waktu kita benar-benar mau tahu kondisi sebenarnya seperti apa yang dibutuhkan. Paling simpel kalau kita bicara yang paling simpel, walaupun ada banyak prakteknya bisa untuk meningkatin, akhirnya menemukan motivasi dia, target dia apa, dia mau berkembang sampai mana, itu bisa. Tapi yang paling simpel dalam percakapan sehari-hari ya hal beginian. Oh iya. Coaching. Training sebenarnya kalau kita tadi coaching ceritanya. Ternyata kita tahu nih, dia belum tahu cara, contoh kalau dia salesman ya, dia belum tahu cara canvassing. Dia belum tahu cara cold calling. Dia belum tahu kalau dia udah ketemu sama orang, follow up-nya dia nggak tahu cara gimana. Atau handling objection, ya orang masih sering takut handling objection. Mungkin karena training cuma baru pernah sekali. Terus belum sempat praktek banyak. Jadi dia belum pede dengan diri dia. Masih takut, confidence-nya belum ada. Jadi apa yang dilakukan? Dikirim lagi ke training. Nah, jadi setelah kita gali, baru kita kirim ke training yang sesuai. Untuk diisi ulang. Kalau ternyata training nggak cukup, karena ternyata di training ini masih terlalu banyak yang teori, dia belum banyak praktek, mungkin perlu diajak ketemu, perlu cari mentor untuk dia. Yang bisa mentoring dia, di join field work-nya lah, nemenin dia di lapangan, untuk memantau dia, atau kasih input ke dia, body partnernya, atau apa istilahnya, setiap perusahaan bebas lah. Intinya supaya dia bisa punya pengalaman real. Dan pengalaman real itu bukan training. Itu bisa mentoring lah, bisa macam-macam lah istilahnya. Ya terserah mau disebut training atau kagak, training on the job training gitu kan ya, terserah lah intinya. Intinya tapi itu memasukkan sesuatu, mentransfer sesuatu ke pesertanya, ke orang itu. Itu training, jadi diisi. Berarti sebelum training itu emang coaching itu penting banget ya Coach ya? Ya, kalau saya pribadi, saya selalu mengatakan coaching itu melengkapi semua aspek pengembangan diri yang ada. Maksudnya apa? Area pengembangan diri atau mungkin modul-modul atau mungkin ya segala kelas-kelas yang ada lah. Karena ada training, ada motivasi, ada namanya consulting, ada yang namanya counseling, ada mentoring, gitu. Ada banyak ya. Mungkin ada banyak lagi yang lain yang mungkin namanya tadi terlewat. Tapi sebelum kita benar-benar make sure kita butuh suatu training atau suatu consulting atau enggak, kan sebenarnya kita perlu tahu dulu butuh atau enggak. Iya. Untuk kita tahu butuh atau enggak, cara paling efektif sebenarnya kita di coaching. Itu. Jadi tahu dulu kebutuhan di mana, baru kita bisa mencari training yang paling sesuai. Ada orang bilang, oh, gue butuh training public speaking karena gue nggak bisa mimpin tim gue dengan baik. Gue sering ngomong di depan karyawan gue, kagok. Karena problem dia bukan di public speaking. Problem dia adalah dia nggak yakin dirinya bisa memimpin. Dia pikir dia setiap kali dia ngomong di depan publik itu karena dia nggak punya kemampuannya. Itu, padahal dia nggak yakin dia bisa dan layak untuk memimpin timnya. Ya harusnya dia ikut training, kalau training leadership. Iya benar. Ternyata beda ya.
Beda. Nah, itu coach membantu membedakan itu. Apa yang dibutuhkan. Hmm. Begitu. Oh ya, Coach, sebelum kita akhiri nih, aku mau kasih lihat sesuatu dulu ya buat sahabat coaching. Oke, Coach. Nah, aku mau ngulang dikit nih biar aku nggak salah. Untuk meningkatkan kinerja tim, yang pasti atasan atau leader harus mempunyai emosi yang netral ya. Iya. Yang kedua, menggali kompetensi ya, Coach ya. Ya, kompetensi, skills, knowledge, segala terkait dengan. Dan yang terakhir motivasinya ya. Benar. Ya. Nah, benar. Nanti aku salah lagi kalau mau coba praktekin. Siapa tahu kan jadi leader di masa depan. Ya. Ya tentu masih ada banyak hal yang bisa kita gali ya. Kan kompleks kalau kita bicara hubungan antar manusia. Benar. Tapi dengan 3 itu pasti boosting kok. Tuh 3 itu pasti kalau boosting, 3 itu kita bisa improve, pasti boost. 3 hal tadi penting, teman-teman. Penting sekali, kita harus bisa. Oke, Coach Dot, makasih untuk hari ini waktunya udah ngajarin aku dan teman-teman sekalian. Ini bermanfaat banget dan akan aku praktekkan langsung dong. Nggak mungkin langsung ya, beberapa saat ya, harus belajar dulu ya. Oke, thank you Coach Daud. Selamat bye-bye sahabat coaching. Thank you juga. Ya.